Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, jadi 2 hari lalu iOS 16.3 udah rilis resmi oleh Apple. Dan di video kali ini gue akan share gimana 1 hari pemakaian gue di iOS 16.3 ini. Yaudah gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Kalau di iPhone 13 gue untuk ukuran filenya itu ada di 640-an MB. Jadi sebenarnya di setiap device itu berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain, ada yang lebih dari 600 MB, bahkan mungkin ada yang kurang dari 600 MB. Nah, fitur baru apa aja sih yang ada di iOS 16.3 ini? Fitur yang pertama yaitu kita bisa menambahkan security key di iPhone kita. Caranya kalian masuk ke bagian setting, lalu pilih iCloud dan pilih password and security. Nah, di sini nanti akan ada opsi untuk add security key. Nah, ini sebenarnya fitur apa sih? Jadi dengan adanya security key ini, tingkat keamanan data kita tuh levelnya lebih tinggi lagi. Dan yang pasti bakal susah banget nih untuk dibobol. Karena untuk mengaktifkan fitur ini kita tuh butuh 2 perangkat tambahan lagi seperti USB gitu. Nah, ini akan dijadikan sebagai security key-nya. Nah, untuk perangkat ini kalau misalkan kita lihat di marketplace itu harganya lumayan mahal loh. Jadi buat kalian yang kesehariannya emang punya data-data keuangan yang penting banget dan aktif gunain iPhone-nya, saran gua mending kalian keluarin biaya lebih untuk aktifin fitur ini. Karena emang fitur ini sangat-sangat penting sih. Lanjut fitur yang kedua, di bagian iCloud kalian tinggal scroll aja ke bawah, nanti ada fitur Advanced Data Protection. Nah, di iOS 16.2 sebenarnya fitur ini tuh udah ada. Cuman di region Indonesia itu belum kebagian. Tapi untuk sekarang akhirnya udah rilis untuk region Indonesia. Dan sebenarnya ini fitur apa sih? Jadi dengan kita mengaktifkan fitur ini nantinya untuk data iCloud kita seperti notes, foto, iCloud Drive, pokoknya semua data kita yang ada di iCloud bakal punya tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kalian mau aktifin ya tinggal di tap aja untuk onin Advanced Data Protection-nya. Selanjutnya di sini akan ada pemberitahuan bahwa data yang kalian punya di iCloud itu sepenuhnya bakal jadi tanggung jawab kalian. Dan Apple tuh nggak punya wewenang untuk balikin data kalian kalau misalkan amit-amit data kalian ada yang hilang atau kenapa gitulah pokoknya. Selanjutnya kalian tinggal pilih setup account recovery. Lalu kalian tinggal tambahin deh tuh kontak orang yang kalian percaya untuk dijadiin sebagai kontak recovery-nya. Misalkan kalian punya istri juga bisa nih dijadiin sebagai kontak recovery kalian. Tapi kontak tersebut harus punya iMessage ya. Dan berarti itu dia harus pakai iPhone juga. Jadi kalau misalkan nggak punya iMessage ya nggak bisa gitu. Kalau udah selesai kalian tinggal ikutin aja step-stepnya sampai selesai. Karena di sini gue nggak punya kontak lain yang bisa gue percaya dan nomor gue yang satu juga udah nggak ada iMessage-nya. Jadi ya gue nggak bisa demoin ke kalian. Lanjut fitur yang ketiga ada di bagian emergency SOS. Jadi di iOS 16.3 ini ada pilihannya untuk silent ketika kita pakai emergency SOS. Jadi sebelumnya yang kalau misalnya kita pakai emergency SOS ini ada suara kayak gini. Dan setelah kita aktifin fitur call quietly-nya jadi silent kayak gini. Ini menurut gua cukup penting ya, karena kita nggak tahu ya situasi kita dalam bahaya itu seperti apa. Seenggaknya dengan adanya opsi silent kayak gini, ini tuh sangat berguna sih. Kalau misalkan kita emang dalam keadaan genting yang nggak boleh berisik. Lanjut fitur yang keempat ada di bagian wallpaper. Sekarang di iOS 16.3 ada wallpaper baru namanya adalah Unity. Ada 2 wallpaper di sini. Sekarang kita coba yang pertama dulu nih. Kalian di sini bisa ganti-ganti warnanya dan warna yang disediain oleh Apple juga lumayan cukup banyak. Untuk warna dari fontnya juga kita bisa ubah ke warna hitam kayak gini dan cakep ya. Untuk wallpaper yang kedua juga kita bisa ubah warnanya. Cuman sayangnya di sini cuma ada 2 pilihan warna, mau yang pakai 3 warna atau yang 4 warna. Nah, untuk fontnya agak unik nih karena di sini kita bisa ganti ke bahasa Arab atau bahasa Devanagari. Devanagari ini kalau nggak salah adalah alfabet dari India. Nice. Lanjut fitur yang keempat di bagian HomePod. Jadi di iOS 16.3 ini ada banyak pembaruan, terutama udah support HomePod terbaru.
dan perbaikan beberapa bug di iOS sebelumnya yang misalkan kalian suka ngerasain delay kalau misalkan transfer musik dari iPhone ke HomePod kalian. Karena gua di sini juga nggak ada unitnya, jadi gua nggak bisa kasih demo ke kalian. Ya palingan itu aja sih untuk beberapa penambahan fitur-fitur baru di iOS 16.3. Sekarang kita masuk ke performance-nya gimana. Kalau kita lihat dari benchmark di iOS 16.2 punya angka yang lebih tinggi sedikit. Untuk single core-nya ada di 1730 dan multi-core-nya ada di 4643. Sedangkan di iOS 16.3 single core-nya ada di 1718 dan multi-core-nya ada di 4587. Tapi balik lagi ya, ini hanyalah angka. Untuk experience-nya setelah 1 hari gua update, ya ini nggak berubah gitu loh. Tetap cepat dan aman-aman aja. Lalu untuk konsumsi daya baterai juga 1 harian gua pakai kurang lebih sama aja kayak iOS 16.2 sebelumnya, tetap irit kok. Sekarang kita masuk ke perbaikan bug apa aja yang udah di fix di iOS 16.3 ini. Yang pertama di aplikasi Freeform. Kalau kalian pakai aplikasi ini yang sebelumnya kadang suka kurang responsif ketika kita pakai gitu, kalau misalnya kalian lagi gambar-gambar, di iOS 16.3 ini udah di fix ya, jadi udah nggak ada delay lagi dan ini harusnya udah lebih oke sih. Yang kedua, buat kalian yang ngalamin bug garis-garis hijau ketika HP dinyalain, khususnya di seri iPhone 14 Pro Max, di iOS 16.3 ini udah di fix. Jadi udah nggak ada lagi masalah seperti itu, dan gua nggak tahu ya untuk iPhone ke bawahnya itu ada apa enggak. Tapi di sini di Apple mentionnya untuk iPhone 14 Pro Max. Dan itu emang cuman bug di bagian software aja ya, jadi bukan karena hardware-nya yang rusak. Jadi aman lah pokoknya. Lanjut, yang ketiga untuk bagian widget lock screen yang kadang gak ke-update secara real time juga udah di fix di iOS 16.3 ini. Ini gue alamin sendiri sih, terutama di bagian widget cuaca yang kadang tuh suka ngaco gitu. Padahal gue tuh orang yang selalu lihat ramalan cuaca kalau gue mau pergi kemana-mana. Dan kalau ramalan cuacanya ngaco kan nyebelin juga ya. Lanjut yang keempat, ada beberapa perbaikan bug di bagian Siri, yaitu kalau misalkan kalian suka request musik lewat Siri dan Sirinya nggak respon, itu juga udah di fix di sini. Dan juga kalau misalkan kalian lagi dalam mode CarPlay, lalu kalian request sesuatu ke Siri dan Sirinya nggak ngerti atau nggak tahu, itu juga udah di fix, harusnya di update iOS 16.3 ini. Kelima, di bagian wallpaper. Jadi buat kalian yang suka ngalamin bug ketika ganti wallpaper dan tiba-tiba ngeblank hitam gitu, di iOS 16.3 ini udah di fix juga. Lalu yang keenam, di bagian keyboardnya. Jadi gue sempat beberapa kali ngalamin keyboardnya itu agak sedikit delay di iOS 16.2. Lebih seringnya sih di aplikasi WhatsApp ya. Tapi setelah update di iOS 16.3 ini gue udah nggak ngalamin delay lagi. Jadi harusnya udah aman. Ya paling segitu aja review 1 harian update iOS 16.3 ini. Kalau kalian masih ada yang ngalamin bug ketika update di iOS 16.3 ini, boleh sharing di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bareng. Dan jangan takut buat update, karena update tuh nggak bakal bikin HP kalian rusak, tapi malah memperbaiki beberapa bug-bug yang sebelumnya ada gitu. Dan yang pasti untuk security update-nya juga ditingkatkan terus. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video atau konten-konten terbaru dari gua. Bantu gue menuju 10.000 subscriber. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.